data penerima bantuan sosial itu menurut sampean dari mana Mas asalnya? Asalnya dari pusat. Yang data itu ya dari perangkat desa mungkin Kak. Nah, ini saking data dari bawah ke atas. Mungkin ya dari kelurahan juga bisa. Terus dari tetangga-tetangga juga bisa. Kadang ada yang berasal dari desa dan ada juga yang enggak dari organisasi tertentu yang mendatakan. Data penerima bantuan sosial itu dari mana toh asalnya? Nggak tahu. Kalau menurut kula kok namung ningali saking KTP kalih kakak, status KTP kalih kakak mboten saking dinas mboten wonten terjun langsung ke rakyat kadosé kok mboten wonten. Katanya dari atas gitu kalau ditanya. Yang ini tidak seharusnya dapat kok nggak dapat, yang ini seharusnya nggak dapat kok dapat. Ternyata katanya dari atas. Gitu, Atas siapa? dari atas itu entah dari provinsi apa dari kabupaten kan saya nggak ngerti. Oh gitu ya. Dari atas Kalau ya yang dari RT begitu tentunya tidak seperti itu. Oh, tidak dari RT nggih menurut Kalau jenengan. menurut saya bukan dari RT itu. Hai, Assalamualaikum Sobat Sosial. Jumpa lagi di Ana Sofiana Channel. Makasih tetap stay tune di channel yang konsisten membahas tentang bantuan sosial serta memberi edukasi kepada masyarakat seputar bantuan sosial ini. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Sosial udah simak kan videoku sebelumnya tentang pendapat masyarakat perihal asal usul data penerima bantuan sosial kan? Nah, hari ini aku akan bahas kelanjutannya ya. Seperti janjiku kemarin, kali ini kita akan kupas tuntas perihal asal-usul atau awal mula data penerima bantuan sosial tuh dari mana sih? Negara kita ini kan negara konstitusi. Pastinya segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah diatur dalam undang-undang. Begitu pula dengan pelaksanaan bantuan sosial di negara ini. Sudah termaktub jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, lebih detail lagi, undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan bantuan sosial tercover dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang membahas secara rinci tentang penanganan fakir miskin yang terdiri dari 8 bab dan 45 pasal. Kalau kita baca di sini pasti butuh waktu yang lumayan lama nih, karena ada sekitar 37 halaman yang ada di dalam undang-undang ini. Karena yang akan kita kupas kali ini adalah seputar data awal atau asal-usul atau awal mula data yang digunakan pemerintah dalam menetapkan penerima bantuan sosial, maka kali ini kita langsung fokus pada pasal yang berkaitan sama itu aja ya. Kenapa sih ini penting buat kita bahas Sobat Sosial? Jadi gini, beberapa waktu lalu aku pernah nemui ada kepala desa atau kelurahan yang marah-marah saat melihat data penerima bantuan sosial karena dinilai kurang tepat begitu. Dan marah-marahnya tuh sama pendamping PKH. Nah, dari sini aku mulai belajar lebih dalam tentang Undang-Undang Bantuan Sosial dan baca-baca literasi seputar alur data penerima bantuan sosial. Kalau ada kepala desa atau kepala kelurahan yang belum memahami alur data penerima bantuan sosial, itu wajar banget ya. Karena jabatan kepala desa atau kelurahan itu kan memang ada masanya, hanya sekitar 5-10 tahun aja. Bahkan kalau kepala kelurahan itu malah sering dimutasi-mutasi gitu kan. Nah, makanya ini aku bikin video yang lumayan singkat namun detail untuk membahas tentang proses perjalanan data penerima bantuan sosial. Aku ulangi sekali lagi ya, bahwa undang-undang yang membahas tentang penanganan fakir miskin itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Catat ya Sobat Sosial. Dan pasal yang membahas tentang pendataan fakir miskin dibahas pada bab 2 bagian kedua dengan judul pendataan fakir miskin yang dibahas dalam 3 pasal, yaitu pasal 8, 9, dan 10.
Pada pasal 8 membahas tentang alur proses verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan masyarakat yang masuk dalam kategori fakir miskin. Pada pasal 9 membahas tentang tata cara atau proses pendaftaran yang harus dilakukan masyarakat agar masuk dalam data verifikasi dan validasi fakir miskin. Pasal 10 membahas tentang data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Baik, ayo kita bahas satu persatu ya. Mulai dari pasal 8 tentang alur proses verval atau verifikasi dan validasi pendataan masyarakat miskin dan spesifik dibahas pada ayat 7-9. Di ayat 7 menyatakan verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Nah, dari pasal 7 ini bisa kita lihat ya bahwa data verval atau verifikasi dan validasi itu diawali dari tingkat desa atau kelurahan dan juga kecamatan. Verval ini akan dimulai dari lingkup yang paling kecil dulu, yaitu desa atau kelurahan. Menyadari pentingnya keakuratan hasil verval data kemiskinan di tingkat desa atau kelurahan inilah yang membuat kepala desa atau kelurahan menggunakan hasil musyawarah desa atau musyawarah kelurahan sebagai dasar melakukan update data kemiskinan di wilayah wewenangnya. Dalam musyawarah desa atau musyawarah kelurahan ini bisa membahas persoalan berkaitan dengan data penerima bantuan sosial, termasuk melakukan evaluasi kelayakan penerima bantuan sosial. Dan di dalam musyawarah desa atau musyawarah kelurahan ini juga bisa digunakan untuk mengevaluasi kelayakan usulan keluarga yang mendaftar sebagai penerima bantuan sosial. Oke, lanjut ke ayat 8, menyatakan hasil verifikasi dan validasi dilaporkan kepada bupati atau wali kota. Nah, dari hasil musyawarah yang dilakukan di tingkat desa atau kelurahan, kemudian dilaporkan kepada bupati atau wali kota. Biasanya dalam perjalanan menuju ke bupati atau wali kota itu, hasil musdes atau muskel ini diketahui oleh kecamatan dan dinas sosial kabupaten ya. Oke, kita lanjut ke ayat yang ke-9, menyatakan bahwa bupati atau wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri. Nah, ternyata menteri ini justru dapat data paling terakhir ya. Pantas saja dalam video ini Bu Risma mengatakan dengan tegas ketika ada masyarakat yang ingin mendaftar bantuan sosial. Yuk kita lihat dulu videonya. Pak Lurah, nanti di nganu, Pak Lurah. Nanti koordinasi sama Pak Lurah Ibu kalau memang kriterianya masuk. Iya. Ya, kita akan masuk ini ya dari menteri, ada yang dari kota, kemarin dari ASN Peduli. Soalnya pun saya nerima dari kepala daerah Nyontuko, Bu. Saya enggak berhak untuk data. Sebetulnya dia yang lebih berhak, Pak Lurah. Pak Lurah. Sebetulnya beliaunya yang lebih berhak. Yang kriterianya kan. Pak Lurah. Anu napa? Usulane lewat Pak Lurah, Bu. Nggih, juga. Kula mboten saged mlebetaken menawi mboten usulan saking Pak Wali Kota, nggih. Mengke lewat Pak Lurah, mengke Pak Lurah lewat Pak Wali, nggih. Kula mboten saged, Bu. Nggih. Mengke lewat Pak Wali, nggih. Bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa berdasarkan pada undang-undang ini, lebih tepatnya pada pasal 8 ayat 7-9, bahwa alur perjalanan data calon penerima bantuan sosial itu dimulai dari hasil verifikasi dan validasi di tingkat desa atau kelurahan, lalu dilaporkan kepada bupati atau wali kota, lalu disampaikan kepada gubernur dan kemudian baru diteruskan kepada menteri.
Baik, kita lanjut ke pasal berikutnya ya. Pada pasal 9 membahas tentang tata cara atau proses pendaftaran yang harus dilakukan masyarakat agar masuk dalam data verifikasi dan validasi fakir miskin. Yang ini akan kita bahas di link selanjutnya ya Sobat Sosial. Sebenarnya aku pernah bahas di link yang ini, kalian juga bisa simak ya di link yang sebelumnya. Lalu pada pasal 10 membahas tentang data yang telah diverifikasi dan divalidasi pada tingkat desa atau kelurahan harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu. Dan selanjutnya disebut data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Pada ayat 3 dinyatakan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial ini yang akan digunakan oleh kementerian dalam penanganan fakir miskin. Pada pasal selanjutnya tentang penanganan fakir miskin, pada bagian ketiga yaitu pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi dari desa atau kelurahan yang telah disampaikan kepada menteri akan ditetapkan oleh menteri sebagai data fakir miskin yang layak mendapatkan program penanganan fakir miskin atau bantuan sosial itu maksudnya. Dan ayat 2 menyatakan bahwa data penetapan fakir miskin ini merupakan dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan. Kita jadi tahu kan dari mana data penerima bantuan sosial itu bermula? Proses verifikasi dan validasi dimulai dari tingkat paling bawah ya. Dalam melakukan proses verifikasi dan validasi ini, sebaiknya dilakukan secara hati-hati untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, sehingga penting banget dilakukan musyawarah dalam menentukan hasil verifikasi ini sebelum dilakukan update data fakir miskin ke dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi 6NG. Apa itu 6NG? Kepanjangannya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita ya. Dan bila ada nih yang belum jelas bisa tanya di kolom komentar agar aku bisa bikin video yang lebih sederhana lagi dan lebih mudah untuk dipahami. Dan bila ada pernyataanku tadi yang salah, tolong diluruskan juga di kolom komentar ya, karena aku ini kan cuma manusia biasa aja. Hehe. Bila ada tanggapan juga bisa disampaikan di kolom komentar juga. Mohon maaf bila ada yang salah kata ya. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.